Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fasl Tasi' Anwa'un khasatun min as-sujud wa qada'ul fawaid. Al-Mabhuzul Awwal Anwa'un khasatun min as-sujud. Sujud sahwi, sujud tilawah, wa sujud syukri. Wa hadha muhdathatun laysa min sunnatis salat, ya sujud sahwi wa tilawah wa syukri. Sujud sahwi hukmuhu asbabuhu wa mahalluhu wa sifatuhu. As-sahwi hiya as-sahwi fi syai'in tarkuhu min ghairi ilmin, wa sahwi 'an syai' tarkuhu ma'al ilmi. Wal farqu bainan nasi was-sahwi anna an-nasi idza dzakartahu tadzakkara bi khilafis sahwi wa hukmu sujudus sahwi. Sujudus sahwi wajibun 'ala as-sahih 'inda al-Hanafiyah, sunnatun fi jumlatin fil madhahibil ukhra. Qala al-Hanafiyah yajibu sujudus sahwi 'ala as-sahih yaqsumul musalliya bitarkihi wa la taqulu salatuhu li'annahu dhamanun wa huwa la yakunu illa wajiban wa huwa yarfa'ul wajibu min qira'ati tasyahhud wassalam wa la yarfa' al-qa'dah li'annaha rukun. Wa innama yajibu 'ala al-imam wal munfarid amman ma'mum ay al-muqtadi idza saha bis salati fala yajibu alaihi sujudus sahwi. Kita bicara terkait dengan sujud. Sujud itu ada tiga, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kemarin di bab yang terakhir kita bicara terkait dengan Quran, ya. Nah, saya ulangi kembali terkait dengan Quran. Pertama, bahwasanya afdhalul zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Dari semua zikir yang terbaik adalah Al-Quran. Ya. Kemudian wa yustahabbu hifdzul Quran ijma'an. Disunnahkan kita ini menghafal Quran. Ya. Disunnahkan bagi kita menghafal Quran. Wa hifdzuhu fardun kifayatun. Menghafal Quran itu hukumnya fardu kifayah ijma'an, ya. Wa yajibu an yahfadha minhu ma yajibu fi sholati ay al-Fatihah 'ala al-mashhur. Maka wajib buat kita ini menghafal Quran. Kalau yang dikatakan wajib kifayah, sekampung nggak ada yang hafal, sekampung berdosa. Tapi sekampung ada satu orang yang hafal Quran, maka tidak berdosa. Cuma yang dapat pahala cuma satu orang yang menghafal Quran. Maka dikatakan di sini ayat minhu mayat ibu bissalah. Kita hafal ini dari beberapa surah yang ada di dalam Al-Quran. Ya kalau kita ya pasti dah, yang pasti kita hafal dulu, itu pasti kita hafal dulu. Ya, artinya dari sekian banyak surah dalam Al-Quran, jangan sampai ada yang tidak kita hafal. Minimal banget bacaan surah ketika sholat tarawih. Al-Hakumul ke bawah. Begitu Pak. Baginda Nabi mengatakan orang yang dijaga oleh Allah nanti kalau dia balik menghadap kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan Tuhan. Ya, orang yang menghafal Quran.
dengan Al-Quran nanti. Makanya saya berharap di jamaah jangan ada yang tidak menghafal Quran. Seandainya kita belum bisa dari awal hingga akhir, beberapa surah yang ada di dalam Quran kita hafal. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada juga Pak, orang baca wal asri nyasar. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-din. Dibingung kok kenapa akhirnya alaihissallahu bi ahkamil hakim. Iya, nyasar dibaca. Dia baca wal asri jadi watini, dibalik giliran watini jadi wal asri. Ya. Pokoknya jangan sampai sekarang kita cek aja lagi yang kita hafal surah-surah harus cek. Ketika Allah katakan di dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana lagi yang kau dustakan. Begitu hebatnya Allah ciptakan otak, kenapa enggak ada dari kalam Allah yang tersimpan di dalam otak yang Allah ciptakan? Iya, harusnya ada Pak. Iya. Orang-orang tua kita dulu, dia karena rutinannya baca Quran sehingga banyak yang dihafal. Yasin kadang-kadang dihafal. Kalau kita Yasin baru di luar kepala, orang dulu hafal. Kalau kita Yasin di luar kepala, semuanya Yasin di luar kepala. Iya, kalau ada yang dibaca bisa di luar kepala. Kalau orang dulu Yasin memang, orang dulu itu rata-rata hafal Yasin, Waqiah, Al-Mulk, Tabarakal lagi, ya, Al-Mulk, Suratul Kahfi aja dihafal. Kenapa? Karena kebiasaan dia baca. Orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu itu nggak mau tidur aja dibaca Quran. Kalau kita mereka aja dibaca HP, beda ini. Makanya orang dulu kalau meninggal dunia ketepin Quran, kita meninggal dunia ketepin kardus HP. Kalau HP ketepin aja. Ya, maka saya ingat ini, saya dan kita semua, seandainya kita belum bisa menghafal semuanya sama Pak sama saya. Cuman kan ada beberapa surah yang kita hafal. Kita kan baca Yasin apanya kalau bareng-bareng sendirian. Ya, ada yang baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada jamaah yang nulis inna. Iya, inna kalau minal mursalin ada surah itu cuma depan doang. Coba disuruh baca sendiri. Kalau kita baca Yasin ini, pimpinannya sama, maju semua jamaah, orang berbareng-bareng. Jadi baca dah. Ya nggak apa-apa, lambat-lambat kita pasti bisa. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat sabaan munbazza wa kuntum azwajan thalatha ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kita baca Pak. Ya. Ar-Rahman mu'allaman Quran. Ikan Ar-Rahman ya agak sedikit keselipnya itu karena banyak wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apakah yang mana kadang-kadang gitu. Tapi kalau kita udah terbiasa kadang-kadang ya Allah minimal banget juz amma dah. Amma yatasaalun aja berapa? Amma yatasaalun 'anil nabiyil 'azim. Kadang
Fani doang udah. Lam yakunin lagi kita kadang kurang kembali. Al-Bayyinah lam yakunin. Ya, nah itu. Jadi disunahkan kita menghafal Quran. Nanti di usia-usia senja kita nikmat tuh kalau kita bisa baca, apalagi kita hafal ya itu. Wal istima'ul Quran yajibul istima' bil qira'ah mutlaqan li anna al-ibrata li 'umumil lafzi la li khusus sabab, lakin al-istima' bil Quran fardun kifayatun li'annahu li'iqamati haqqihi sunnah ya, bahkan dikatakan wajib istima'ul Quran, tapi wajibnya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang baca Quran itu kita disunnahkan, bahkan diwajibkan mendengarkan Quran. Tapi kalau di kita kan lain, berbuat habis dari Quran ditinggal pulang. Iya, kayak tadi nih, besoknya Jumat jam 10 disetel, dipulang. Iya, orang komelin marahan dia. Orang baca Quran ada yang protes. Lalu setelah habis setel Quran lu pulang. Iya, kan dia protes lebih dulu. Ya, kalau di dalam Quran dikatakan wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'a, kalau dibacakan ya kita ini Al-Quran, dengerin, pahamin ya, deketin itu kita baca ya. Makanya kan ada penelitian, nanti dapat bacanya di browsing, ada penelitian orang-orang yang sering baca dengan orang-orang yang sering mendengarkan Quran, begitu besar nilai kemanfaatannya ya. Kemudian al-qira'ah wala ba'sa bi qira'atil Quran wa huwa masyin fi tariq. Boleh kita baca Quran sambil jalan, boleh juga muttaji'un aw jalisun aw raqibun, boleh kita baca Quran sambil rebahan, sambil duduk, sambil berkendara, boleh. Boleh kita baca Quran sambil berkendara, sambil duduk, juga sambil berbaring, sambil tidur gak boleh. Orang tidur baca Quran gak boleh, karena tak ada dibaca, boleh tidur. Yang boleh berbaring, kalau bahasa Betawi rebahan ya, jadi tidur kagak boleh rebahan. Nah ini diriwayatkan wa an Aisyah qalat inni la aqra'al Qur'ana wa ana muttaji'an ala sariri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya ini baca Quran dan dalam posisi rebahan di tempat tidur saya ya. Nah ini. Kemudian wa yustahabbu an yaqra'al Quran fi kulli sab'ati ayyam yakunu lahu khatmatun fi kulli usbu'. Disunnahkan dalam satu minggu ini kalau bisa kita mengkhatamkan Quran. Wa yukrahu, dan makruh ayu akhira, mengakhirkan khatmatul Quran aktsar min 40 yauman. Makruh hukumnya orang yang 40 hari belum mengkhatamkan Quran. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda ketika sa'adahu Abdullah bin Umar fi kam takhtatimul Quran, qala fi 40 yawman am qala fi syahrin thumma qala fi 20 thumma qala fi 10 thumma qala fi 7 lam yadkhil alayya min 7. Jadi Nabi ketika ditanya sama Abdullah bin Umar, ya Rasul, kalau kita baca Quran gimana? Kata Rasulullah 40 hari khatam. 40 hari.
Kita 40 tahun belum hatam. Bayangin Pak, empatnya sama. Ya, buat ngecek kita aja Pak. Kata Nabi ketika Abdullah bin Umar bertanya, kira-kira ya Rasul, saya ini kalau menghatam Al-Quran berapa lama? Kata Rasulullah 40 hari. Kalau bisa sebulan, kalau bisa 20 hari sekali, kalau bisa 10 hari sekali. Ya, itu Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya ya Rasulullah dalam seminggu sekali hatam. Kita dalam setahun, kita ini dalam setahun belum pernah hatam. Kita kan ngajinya baca Qurannya Ramadan doang, karena dianggap Ramadan syahrul Quran. Rame orang paling di Quran itu Ramadan. Habis selesai itu gak ada bacaan. Pak, baca apa Quran? Biar katanya pelan-pelan, biar katanya terbata-bata, biar katanya ya dalam kondisi lelah dan baca. Kalau kemarin kan saya suruh jangan tinggalin sholat sunnah 12 rakaat dalam selingi sambil kita baca Quran. Boleh bapak sholat sunnah itu sambil pegang Quran sambil baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dapat dua, sholat sunnahnya dapat, baca Qurannya boleh Pak baca. Biar katanya itu 1 lembar atau 1, 2, 3 ayat sambil kita baca begitu. Memang berat lah. Saya ngerasain kalau kita nih sholat tahajud 1 juz memang berat. Dah pakai paling 1 lembar, kalau enggak setengah lembar. Yang penting kita sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatun firdausin nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha wala. Kita sambil bacaan kan boleh ya, sampai kita jadi dapat dua, dapat sholatnya, dapat baca Quran ya. Kemudian at-tartil afdal min qiraatil kasiri ma'al ajalah. Baca takdir itu lebih utama dibandingkan dia baca buru-buru. Lebih bagus dibaca alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin daripada yang baca aja kadang nanti dibanding kita makmumnya. Ada yang baca begitu tuh. Dibaca apa? Yang baca kadang ngerti apalagi begitu. Sewot kalau dibaca Quran. Ya itu. Nah itu ada berquran mustahab ta'awudz qabla qira'ah, disunnahkan kita baca ta'awudz qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim itu disunnahkan begitu kalau kita baca Quran. Wa min adabil, dan di antara etika kalau kita baca Quran al-buka, boleh kita menangis. Fa in lam yabki, kalau misalnya kita enggak bisa nangis
ini dia kita merasakan ya Allah di bacaannya masalakakum fi saqar. Sedih ya Allah, kenapa ente pada masuk neraka neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, gara-gara ini orang tak pernah pada sholat. Ya, tapi kalau kita lagi baca terkait dengan ayat-ayat yang baik untuk kita, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Nah, ini enak nih. Kita ini orang bertakwa dari kasih Allah, surga dengan segala pandangan-pandangan yang indah. Ya, itu tentang Quran. Sekarang tentang sujud. Sujud itu ada tiga, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Ya, sujud sahwi. Pertama ada yang as-sahwi bisyai'i tarkuhu min ghairi ilmin, wa sahwi an syai'i tarkuhu ma'al ilmi. Ada orang yang lupa karena memang dia nggak tahu, ada orang yang tidak lupa, dia sengaja meninggalkannya. Kalau ada orang yang kelupaan, ada orang yang juga meninggalkannya. Contoh, kalau ada orang yang tidak baca qunut, nggak apa-apa. Dia tahu. Ada orang yang memang kelupaan, ya Allah, tadi nggak baca qunut. Nah, itu lupa. Ada yang dua, ada yang lupa karena memang benar-benar dia lupa karena tidak tahu, ada yang lupa karena dia tahu. Makanya saya tekankan begini, qunut dalam sholat subuh itu semua mazhab mengatakan sunnah, hanya berbeda tempatnya saja. Maka Imam Syafi'i qunutnya itu setelah ruku dibaca dengan jahr. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ada yang mengatakan bahwa qunut itu setelah ruku tapi dibaca sir. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ada juga yang qunut setelah atau sebelum ruku, setelah baca surah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya. Kalau dalam fikih itu dikatakan semua menyatakan qunut itu sunnah, cuma beda pada tempat. Madzhab Maliki, madzhab Hanafi mengatakan qunut itu ada zaman qunut nazilah. Begitu. Ya. Tentang hukum daripada sujud sahwi. Wa sujudus sahwi wajibun 'ala shahihi 'indal Hanafiyah. Menurut madzhab Hanafiyah namanya sujud sahwi itu wajib. Wajib sujud sahwi. Wajib itu apa sih wajib? Wajib itu apa? Wajib itu apa wajib? Dikerjakan, ditinggalkan. Menurut madzhab Hanafi, kalau ada orang yang tidak mengerjakan sujud sahwi, berdosa. Ya. Jadi dikatakan begitu menurut madzhab Hanafi. Kemudian qala al-Hanafi yajibu sujudus sahwi 'ala as-sahih yahsubul musalliyu bitarkihi wa la taqbulus salat. Kalau ada orang yang tidak sujud sahwi menurut madzhab Hanafi, sholatnya tetap sah tapi dia berdosa. Ya. Wa li'annahu dhamanun
sunnah. Tapi menurut mazhab Hanafi, hukum daripada sujud sahwi adalah wajib. Yang pertama. Yang kedua, wa qala al-Malikiyah sujud sahwi sunnatun muakkadatun lil imam wal munfarid. Amal ma'mum halal qudwati pada sujud alaihi bi ziyadatin aw nuqsanin. Menurut madhab Maliki, bahwa yang namanya sujud sahwi itu adalah sunnatun muakkadatun, mendekati wajib tuh, baik sholat berjamaah ataupun dia sholat sendirian. Ya. Yang ketiga, menurut madhab Imam Syafi'i, sujud sahwi itu sunnatun, hukumnya sunnah, lil imami wal munfaridi, bagi orang yang berjamaah, bagi imam, wal munfaridi atau orang yang sholat sendirian. Ya, amal makmum pala yasjudu lis-sahwi binafsihi khalqu imamihil madhur. Jadi kalau seorang makmum itu ya tinggal ngikutin imam. Misalnya imam meninggalkan yang sunnah, kemudian tidak juga mengerjakan sunnah sujud sahwi, makmum jangan ngerjain sujud sahwi ini, dia nggak usah. Kalau kita berjamaah, ya. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, sujud sahwi wajibun, sujud sahwi itu wajib. Wa qad yakunu, terkadang manduba, terkadang ya dihukumi sunnah. Ya. Nah itu daripada hukum-hukum orang yang meninggalkan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini Pak ada 4 hukumnya. 1, wajib menurut mazhab Hanafi. Wajib di sini kalau ada orang yang meninggalkan sujud sahwi dia berdosa, tetapi sholatnya tidak batal. Yang kedua, sujud sahwi itu hukumnya menurut mazhab Maliki sunnatun muakkadatun. Gak kerjain gak apa-apa, dikerjain dapat pahala. Menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah saja. Menurut mazhab Hambali, sujud sahwi itu adalah wajibun wa qad yakunu manduban, terkadang sunnah. Ya, itulah hukum daripada sujud sahwi. Sampai sini ada yang bertanya dulu. Ya, tolong. Ya, jadi gini. Menurut mazhab Imam Syafi'i, ada yang namanya sunnah, sunnatul ab'ad, ada sunnatul hay'ah. Sunnatul ab'ad hanya ada 2, qunut, tasyahud awal, yang gampang ayat pertama. Ya. Yang lainnya itu namanya sunnatul hay'atun, sunnah hay'ah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau ada orang yang baca Fatihah, setelah itu dia lupa baca surah, ya, kita baca surah lagi. Bagaimana nih sujud sahwi kan? Menurut mazhab Syafi'i tidak usah sujud sahwi, karena menurut mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi itu hanya dianjurkan pada 2, qunut dan tahiyat yang pertama. Yang ketiga, kalau ada orang yang takut akan bilangan sholat, ini udah 3.
dikatakan bana ada yakin, kita yakin. Kalau kita ragu antara 3 dengan 4, bana ada yakin wa wal aqal, yaitu yang paling sedikit. Ini 3 sampai 4, 3 jadi 2 sampai 3, 2 jadi. Soal nanti jadi kelebihan ya jadi 5 rakaat. Kalau seandainya dia berkeyakinan ini 3 sampai 4, dia yakin dapat disalam, tahu-tahu 3 pulang, sholatnya dia. Ya, jadi gitu. Kalau kita kelupaan baca surah, menurut mazhab Syafi'i tidak perlu sujud sahwi. Ya, dari itu. Ya, dari. Pak Ustaz, kalau yang disebut baca Quran itu membaca atau kita melihat kita? Ya. Kalau yang dikatakan membaca adalah melihat. Kalau tidak membaca namanya menghafal. Gitu. Makanya ayat yang pertama turunnya Iqra. Sebab ada orang yang nggak bisa baca, apalagi dia ngapal. Tapi orang dulu ada yang nggak bisa baca Quran, tapi hafal Quran karena sering dengerin. Apakah yang dikatakan membaca itu megang Quran? Gak ada namanya baca, ada yang dipegang, namanya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya dibaca. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, nanti namanya dihafal. Dua-duanya masuk kategori membaca. Iya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu masuk kategori membaca, walaupun sebetulnya itu adalah bahasanya menghafal. Terus dia lagi baca Quran, nggak ada lagi ngapalin Quran, orang dibaca, gitu. Padahal dia lagi hafal. Entar nih pas sholat, kamu ente baca surah At-Takasur misalnya. Kan imam nggak ada yang kebet-kebet Quran kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, kan enggak. Padahal dia apal kan, tapi orang bilang baca. Makanya kalau di dalam fikih itu dikatakan sunnah membaca Quran. Artinya kalau dia belum bisa menghafal surah, maka dia boleh itu buka sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Tetap terkadang orang membahasakan ngaji. Entar ente kalau sholat ya itu baca Fatihah, kira-kira dibaca Fatihah apa diapa? Kita lagi sholat ya, Allahu Akbar. Kira-kira kita baca Fatihah apa menghafal Fatihah? Tapi kan kita sebut dan jangan lupa ya, imam tadi udah nggak baca Fatihah, kalau tidak baca dihafal. Ya kan bahasanya gitu, iya. Tapi kalau secara definisi yang namanya baca adalah melihat, itu baca. Jangan kan imam baca Fatihah dia buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan. Diapa? Alhamdulillah. Ya, jadi kalau secara definisi yang dinamakan qiraah adalah membaca, yaitu melihat. Kalau dengan tidak melihat artinya menghafal Quran. Itu baik. Ya, dari waktu. Memang begini. Kalau kita dengerin orang baca Quran, itu kalau yang bacanya ngerti, ya itu lagunya pasti berbeda. Ketika lagu bacaan yang terkait dengan surga dengan bacaan terkait dengan neraka, terkadang kita yang mendengarkan itu terbawa dari apa yang dia baca. Kadang bisa kita nangis, tapi saya nangis bacaannya ini sedih banget. Iya, kan kayak model Imam Muzaifi kan bacanya itu kayak sedih.
Biasanya kita mengingat ya Syafi'iyah ada yang meninggal begitu, ada yang meninggal baca gitu. Ya, jadi kalau kita mendengarkan Quran kemudian kita terharu, berarti ya kita itu meresapi apa yang dibaca. Ya, nah itulah satu namanya hidayah dari Allah. Sebab tidak semua orang ketika ada orang membaca Quran kemudian dia terbawa dari apa yang dibaca. Salah kalau kita lagi di tanah suci, imam baca kadang-kadang kita terbawa. Karena imam, yang apalagi kita bisa tahu dibaca apa. Itu gimana? Itu namanya hidayah. Dari sekian ribu orang belum tentu semua dapat hidayah. Begitu. Jadi boleh ketika kita mendengarkan Quran kemudian kita sedih, itu boleh. Itu namanya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu. Ya, dari Allah. Dan kalau Quran di HP nggak boleh dulu apa? Quran di HP nggak boleh dulu. Kalau kita membuka fitur Quran di HP tetap la yamassuhu illa al-mutahharun, harus pakai dulu. Ya, misalnya HP ini kita buka fitur Quran itu harus ada wudunya. Ya, kita buka di fitur Quran. Ya, misalnya kita buka di fitur Quran di HP kita, maka dia tetap itu bagian daripada kesunahan kita untuk berwudu. Jangan sampai kita membuka fitur Quran kemudian tidak berwudu. Misalnya kita membuka Quran, nah, kemudian kita baca, kita buka fitur Quran, nah, tetap ini adalah Al-Quran. Tapi kalau kita tutup fitur ini, sudah kembali lagi menjadi hak. Apakah tetap diwajibkan berwudu? Iya. Ya, karena itu bagian daripada mushaf. Ya, sama juga gini, kertas. Kalau ada tulisan Quran, nggak boleh dibuang, nggak boleh diikat. Kalau kita nggak pakai dibakar. Gitu. Tapi kertas tulisannya bahasa Indonesia, lo mau buat bungkusan juga nggak pakai. Beda itu. Kertasnya sama, tapi isinya yang bikin beda. HP sama semua, tapi kalau kita buka fitur TikTok nggak perlu pakai wudu. Main TikTok pakai wudu nggak usah, TikTok kan gitu. Tapi kalau buka aplikasi Quran, tetap dia bagian daripada mushaf. Mau bacanya pakai Quran, mau bacanya dapat Quran mushaf, kalau ini sampai pakai. Ya kalau dibedain si anak orang yang bikin yasin orang tinggal. Nah, apa bikin Quran? Coba bikin Quran ya banget. Yang datang jarang yang pakai wudu, kagak boleh. Makanya dibikin surah yasin yang dicampur dengan ya doa-doa yang lain sehingga tidak menjadi mushaf. Ya. Dari Pak untuk ya pada saat kita untuk majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan semua amal ibadah kita, hajat kita semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua anak keturunan kita, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beragama nusa dan bangsa. Allah menjaga kita semuanya dari bala bencana musibah penyakit zahir dan batin. Kita doa yang sakit, mudah-mudahan Allah akan penyakitnya, Allah sembuhkan selama penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Dan kami ulang rahmatullah dan seluruh keluarga besar kita, jamaah kita, orang tua kita, guru kita, diri wakaf di bangunan dari sholat dan majlis kita ini, kita doakan semuanya Allah ampuni dosa dan semua amal ibadahnya.
tempatkan di sisinya, Allah masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, Allah limpahkan rezeki yang halal yang banyak yang barokah yang limpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat melaksanakan ibadah haji ziarah kepada Rasulullah SAW, terhindar dari wabah dan penyakit. Saya mau didoakan pembangunan pembebasan kota pesantren masih berjalan. Mohon didoakan mudah-mudahan penyelesaian pembebasan tanah ini bisa cepat dan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa kepada semua jamaah yang telah mendonasikan, menginfakkan, hibahkan, wakafkan hartanya. Insyaallah semua akan diganti oleh Allah dengan gantian yang terbaik. Hajat niat diqabul, dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Allah. Surah kedua saya mau dibacakan Quran surah Al-Fatihah. Insyaallah besok hari Kamis saya akan berangkat menunaikan ibadah umrah. Mohon didoakan mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, keberkahan, didapatkan umrah yang mabrurah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله.